Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Raharjo yang telah menyediakan ruang dan waktu untuk kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Bandung Samudra, Fatimah Azhara, Muhammad Fatah Adimu Rizki Himawan, Najma Mumtaza Gaujin Nada, saya sendiri Niko Saputra Dunar, dan yang terakhir ada Yunan Pramudita Alan Nugraha. Di sini kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama-tama, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti sahabat, dan sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana. Dengan demikian, secara harfiah, filsafat mengandung arti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Socrates sebagai seorang filsuf rasionalis menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Yang kedua adalah sejarah filsafat di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya adalah sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, menjadi wadah untuk berkembang bagi paham-paham positif, dan menjadi dasar ketentuan yang menolak paham-paham yang bertentangan seperti kolonialisme, diktatorisme, imperialisme, dan lain sebagainya. Kita mengenal filsafat Pancasila dari sejarah pelaksanaannya di antara bangsa-bangsa Barat. Bangsa Belanda lah yang akhirnya dapat memegang peran sebagai penjajah yang benar-benar menghancurkan rakyat Indonesia. Sebenarnya, Indonesia sejak waktu itu mempertahankan kemerdekaan dengan cara yang bermacam-macam. Perlawanan rakyat Indonesia untuk menentang kolonialisme Belanda telah berjalan dengan hebat. Akan tetapi, masih berjalan dengan sendiri-sendiri dan belum ada kerjasama melalui organisasi yang teratur. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem nilai atau filsafat yang dianut suatu bangsa merupakan filsafat masyarakat budaya bangsa. Bagi suatu bangsa, filsafat merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, filsafat berfungsi dalam menentukan pandangan hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu masalah, hakikat dan sifat hidup, hakikat kerja, hakikat kedudukan manusia, etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Berikut beberapa ciri berpikir kefilsafatan.
A. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. B. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Artinya, mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. C. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, merupakan suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. D. Sistem filsafat bersifat spekulatif, yaitu buah pikir hasil perenungan sebagai anggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. 4. Fungsi filsafat Pancasila bagi negara Indonesia. A. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. B. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. C. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. D. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. E. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. F. Menjadi falsafah hidup bangsa. G. Sebagai dasar negara. H. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. I. Memberi hakikat kehidupan bernegara. J. Memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. K. Menjadi perangkat ilmu kenegaraan. 5. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. 6. Alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Poin 2. Landasan ontologis. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Poin 3. Landasan
epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin 4. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoetis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan, karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerja Raharjo. Lalu ada sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Kelompok yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Kelompok yang kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa
pada euforia politik di awal reformasi. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslide. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup yang konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara yang untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah 170 dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kesembilan, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau disebut hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, artinya jiwa raga, sifat kodrat yang berarti makhluk individu atau sosial, kedudukan kodrat yang berarti makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan, noto negoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air dan dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang berikut adalah contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Diambil dari kompas.com. DR, pria berumur 38 tahun, pria asal Dukuh Tugusari, Desa Bonorowo, Kebumen, Jawa Tengah, berkali-kali menyapu air mata saat mengenang mendiang Eni Hermawati yang berusia 27 tahun. Istri tercinta yang tewas di tangannya sendiri. Batin DR semakin sesak tatkala dia harus mereka ulang adegan aksi pembunuhan di rumahnya sendiri. Kamis 29 November 2018 pagi. Reka ulang ini untuk melengkapi berkas penyelidikan. Dari reka ulang ini, kami bisa mengetahui gambaran bagaimana tersangka melakukan penganiayaan kepada istrinya. Kata Kasat Kasrim Polres Kebumen AKP Aji Dermawanasat. Aji menjelaskan, tragedi berdal tersebut terjadi pada Kamis 15 November 2018 dini hari. Motif yang melatar belakangi aksi penganiayaan berujung maut ini adalah percekcokan keluarga. Relevansi nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan kasus yang terjadi ditinjau dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini termasuk melanggar sila pertama, di mana menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sesama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak, kasus ini
seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Ditinjau dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kasus ini juga termasuk melanggar sila kedua, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi sesama manusia, mengembangkan sikap rasa toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berdasarkan pembahasan suatu supet dari secara supet dalam secara resolusi pertempatan persahabat itu dapat teratur secara itu kalau secara hubub persahabat dalam arti protes dan persahabat dalam arti protes dan beberapa para ahli dapat tersebut bersahabat dari keseluruhan itu tetap berdasarkan atau ada seberat yang tetap tidak ada satu suatu ada kertas selai satuannya tentukan tentu pendapat tentuan siapa. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan demikian, harapannya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktunya. Kami kelompok keempat mengucapkan undur diri. Apabila ada salah kata maupun makna, kami mohon maaf. Kritik dan saran dipersilahkan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.